Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Sahabat Al-Qur'an, sahabat Umi Maktum, para pecinta Al-Quran di mana saja berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Al-Quran, kembali lagi dengan saya Zainal Abidin bersama komunitas sahabat Al-Quran atau Sahlan Community. Kami ingin membahas pada video kali ini, pada kesempatan kali ini, bicara tentang konsep dasar metode mudah menurut Sahlan Community. Ya. Konsep dasar metode mudah menghafal Al-Quran menurut Sahlan Community. Di video sebelumnya, alhamdulillah kita sudah paham, sudah bisa memahami landasan dan dasar menghafalkan Al-Quran. Kemudian kita juga sudah memahami mengapa kita perlu metode mudah, bukan metode cepat. Ya. Kali ini kita ingin membahas konsep dasar, ya, konsep dasar metode mudah menurut Sahlan Community. Ada beberapa alasan kenapa Sahlan Community menggunakan kata mudah, ya, menggunakan kata mudah dalam metode menghafalkan Al-Quran. Ya, ada beberapa alasan. Yang pertama, ya, kata mudah itu terinspirasi, ya, secara ideologis. Ya, secara ideologis maksudnya adalah inspirasi kata mudah itu berasal dari dalil Al-Quran, surat Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, dan ayat 40. Yaitu alasan ideologis berdasarkan Al-Quran. Ya. Kemudian alasan atau landasan ideologis yang kedua berdasarkan hadis Nabi yang mengatakan, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Ya. Mudahkanlah segala urusan kalian dan jangan dipersulit. Berilah kabar gembira dan janganlah membuat orang lari atau kabur. Nah, itu alasan ideologis yang kedua berdasarkan hadis Nabi, ya, berdasarkan Al-Qur'an dan berdasarkan hadis Nabi. Baik. Alasan yang kedua, kenapa Sahlan Community menggunakan kata mudah dalam metode menghafalkan Al-Quran. Ya. Kata mudah, ya, ada alasan historisnya. Ya. Karena komunitas sahabat Al-Quran dalam melakukan kegiatan atau aktivitas belajar mengajar, dalam hal ini menghafalkan Al-Quran, ya, ingin menggunakan atau merasakan bagaimana sebuah metode itu menjadi mudah, ya, ketika dihafalkan dalam konteks menghafalkan Al-Quran, gitu. Nah, akhirnya secara historis, ya, kata Sahlan, ya, kita ambil untuk menjadi sebuah metode. Kata Sahlan, ya, yang singkatan dari sahabat Al-Quran, itu artinya mudah dalam bahasa Arab. Maka kita gunakan kata mudah dalam metode menghafalkan Al-Quran. Itu alasan kedua adalah alasan historis. Ya, kita menggunakan kata mudah dalam
cara menghafalkan Al-Quran. Kemudian alasan ketiga, kenapa kita menggunakan kata mudah dalam menghafalkan Al-Quran, ya, ada unsur kata mudah itu ada unsur taktis, ada unsur teknis, dan ada unsur strategis dalam kita menghafalkan Al-Quran, ya. Di mana unsur taktis, unsur teknis, dan unsur strategisnya, ya, terletak dari kata mudah itu sendiri yang singkatannya adalah murojaah unik dengan Al-Quran hafalan. Murojaah unik dengan Al-Quran hafalan. Unsur taktisnya adalah dari kata murojaah itu sendiri, ya. Unsur taktisnya, unsur teknisnya adalah dari kata murojaah unik itu sendiri, dari kata murojaah. Nah, murojaah, ya, artinya mengulang, ya. Murojaah artinya mengulang. Dalam bahasa Arab, murojaah artinya mengulang. Nah, sebuah hafalan terjadi, dalam hal ini menghafalkan Al-Quran, itu terjadi karena ada proses pengulangan, ya. Apakah diulang 1 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali, 20, dan seterusnya, ya. Seseorang bisa hafal ayat Al-Quran karena ada pengulangan, ya, ada pengulangan, gitu. Nah, sehingga di sini ada taktis dan teknisnya, menggunakan kata murojaah unik itu sendiri, ya. Murojaah adalah pekerjaan yang pasti dilakukan dalam setiap aktivitas menghafal, begitu, ya. Murojaah adalah aktivitas yang niscaya dalam sebuah aktivitas menghafal, begitu. Maka oleh karenanya menghafal itu terjadi berawal dari murojaah dan akan berakhir bila tidak di murojaah, ya. Hafalan Al-Quran berawal atau berasal dari aktivitas murojaah dan akan hilang atau berakhir ketika tidak di murojaah. Maka disinilah letak unsur taktis dan unsur teknisnya, begitu. Nah, pekerjaan murojaah atau pekerjaan mengulang adalah aktivitas yang menjenuhkan, ya. Dalam beberapa praktek, ya, dalam beberapa wawancara, orang yang menghafalkan Al-Quran, ya, mengulang-ulang itu biasanya aktivitas yang menjenuhkan, begitu. Nah, maka bagaimana caranya, taktisnya, ya, supaya mengulang itu atau murojaah itu tidak terjadi kejenuhan atau kebosanan? Maka kita perlu lakukan secara unik, ya. Kita perlu lakukan secara unik dalam pengulangannya. Atau dalam hal ini, ya, unik yang dimaksud adalah bervariasi. Mengulangnya itu bervariasi, ya. Kita dalam prakteknya menghafalkan Al-Quran, ya, di Sahlan Community, ya, mengulang hafalan Al-Quran atau mengawali, ya, supaya ayat Al-Quran itu bisa terjadi proses memorizing, ya. Kita nggak hanya melakukan aktivitas mengulangnya itu dari ayat 1 sampai 5 saja, ya. Tidak mengulang ayat Al-Quran itu hanya ayat 1 misalnya sampai ayat 10, ya. Tapi bagaimana ayat-ayat yang kita ulang tersebut, ya, terjadi proses memorizing, ya, dan tidak terjadi kejenuhan, maka kita mengulangnya bukan hanya 1 sampai 5 atau 1 sampai 10. Kita melakukannya, ya, ayat 1, ayat 3, ayat 5, ayat 7, ayat 9. Kemudian ayat yang genapnya, tadi ayat ganjil. Ayat genapnya ayat 2, ayat 4, ayat 6, ayat 8, dan ayat 10, begitu. Atau variasi yang lain juga, ayat 1, ayat 5, ayat 10. Atau bahkan kita melakukannya dengan cara mundur. Ayat 5, ayat 4, ayat 3, ayat 2, dan ayat 1. Atau mungkin bisa juga dari ayat 10 sampai ayat 1, gitu. Nah, maka inilah letak taktis dan teknisnya ketika kita
melakukan aktivitas murojaah dengan cara unik begitu. Nah, kemudian di mana letak unsur strategisnya ya metode mudah ini? Ya diambil dari kata dengan Al-Qur'an hafalan ya, dengan Al-Qur'an hafalan. Tadi unsur taktis dan teknisnya adalah terletak dari kata murojaah unik ya. Nah, maka unsur strategisnya adalah dengan Al-Qur'an hafalan. Nah, maka setiap kita menghafalkan Al-Qur'an perlu menggunakan satu mushaf khusus untuk menghafal ya. Ketika kita menghafal ya, gunakanlah satu mushaf Al-Qur'an untuk ya khusus untuk menghafalkan. Nah, maka kita memberikan saran ataupun para penghafal Al-Qur'an atau para hafiz Qur'an umumnya memberikan saran ketika menghafalkan Al-Qur'an, gunakanlah mushaf Al-Qur'an yang standarnya 15 baris ya. Mushaf Al-Qur'an yang standarnya adalah 15 baris begitu ya, sehingga bisa dibayangkan ya halaman sebelah kiri dan halaman sebelah kanannya gitu. Nah, sehingga nanti akan bisa tahu di mana ayat yang sebelah kiri paling atas, sebelah kiri paling bawah, sebelah kanan paling atas, sebelah kanan paling bawah, ataupun di ayat-ayat pertengahannya, nomor ayatnya dan seterusnya. Maka disinilah letak strategisnya ya, menghafal menggunakan Al-Qur'an khusus untuk menghafal ya, Al-Qur'an menggunakan mushaf Al-Qur'an khusus untuk menghafal. Nah, jadi itu alasan ketiga ya kenapa kata mudah kita gunakan dalam metode menghafal ya. Jadi alasannya ada 3. Yang pertama alasan ideologis, yang kedua alasan historis, yang ketiga alasan taktis, teknis dan strategis begitu. Oleh karenanya para sahabat Al-Qur'an, insya Allah di video-video berikutnya akan ada ya contoh-contoh ataupun testimoni bagaimana praktek menghafal Al-Qur'an dengan menggunakan metode mudah ini ya bersama Sahlan Community. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya, semoga video ini memberikan inspirasi, informasi sekaligus solusi untuk kita semua dalam menghafalkan Al-Qur'an. Sekali lagi, metode bukanlah satu-satunya cara dalam kita menghafalkan Al-Qur'an. Metode bukanlah satu-satunya faktor kita bisa menghafalkan Al-Qur'an. Metode hanya salah satu faktor kita bisa menghafal Al-Qur'an. Oleh karenanya masih banyak faktor-faktor lain yang membuat kita bisa hafal Al-Qur'an. Ya, salah satunya kita menyarankan menghafal Al-Qur'an jangan sendirian ya. Kalau bisa ada komunitasnya, ada klub-klub tahfiznya begitu. Maka kita sarankan Sahlan Community ya menyarankan ayo menghafal bersama sahabat Al-Qur'an ya. Ayo menghafal bersama sahabat Al-Qur'an. Satukan hati bersama Al-Qur'an tercinta. Ayo bersahabat dengan Al-Qur'an karena menghafal Al-Qur'an itu mudah dan penting. Bersama Allah kita bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.